Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Minatul Husna, mahasiswi Prodi PGSD Universitas Muslim dengan NPM 2486 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pentingnya literasi dan numerasi di sekolah dasar. Sebelum saya mulai, izinkan saya menyampaikan sebuah fakta yang mungkin cukup mengejutkan kita semua. Menurut data PISA 2022 dan Asesmen Nasional Kemendikbudristek 2023, 70% siswa kelas 4 SD di Indonesia belum mampu membaca dengan pemahaman dasar. Artinya, dari 10 anak SD yang duduk di bangku sekolah dasar, 7 diantaranya belum benar-benar bisa memahami apa yang mereka baca. Dan ini bukan sekedar soal nilai rapor. Ini adalah soal masa depan anak-anak kita dan soal daya saing bangsa kita. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi dan solusi apa yang bisa kita lakukan? Itulah yang akan kita bahas hari ini. Kemudian selanjutnya tujuan presentasi ini yaitu yang pertama, kita akan memahami konsep literasi dan numerasi secara akademis. Kemudian yang kedua, kita akan menelaah kondisi nyata di Indonesia berdasarkan data terkini. Kemudian yang ketiga, kita akan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan strategi yang bisa diterapkan. Kemudian yang keempat, kita akan merenungkan bersama sebagai calon pendidik peran apa yang bisa kita mainkan. Baik, mari kita mulai dari definisi dasar. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan literasi dan numerasi? Menurut OECD dalam kerangka PISA 2022, literasi adalah kemampuan memahami, menggunakan, dan merefleksikan teks tertulis. Bukan sekedar bisa membaca huruf, tetapi mampu mengambil makna dari apa yang dibaca dan menggunakannya untuk tujuan nyata dalam kehidupan. Sementara numerasi, menurut Kemendikbudristek 2023 adalah kemampuan menggunakan penalaran matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari. Mulai dari menghitung kembalian uang belanja, membaca tabel jadwal kereta, hingga memahami grafik berita. Jadi, literasi dan numerasi bukan soal pintar atau tidak pintar. Ini soal kecakapan hidup yang harus dibangun sejak dini. Sekarang mari kita lihat kondisi nyatanya. Indonesia menempati peringkat ke-35 dari 81 negara dalam kemampuan membaca dan peringkat 59 dalam matematika berdasarkan PISA 2022. Angka ini menempatkan kita jauh di bawah rata-rata negara OECD. Lebih mengkhawatirkan lagi, secara nasional, kurang dari 50% siswa SD yang mampu mencapai kompetensi minimum literasi nasional. Dan kesenjangan ini semakin tajam di daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di mana akses terhadap buku, guru berkualitas, dan sarana belajar sangat terbatas. Kalau kita lihat tren dari tahun 2019 hingga 2023, memang ada peningkatan. Namun kenaikannya sangat lambat, sekitar 1-2% per tahun. Dengan laju seperti ini, butuh puluhan tahun lagi untuk mencapai standar ideal. Nah, lalu mengapa literasi dan numerasi ini sangat penting? Yang pertama, literasi adalah fondasi belajar sepanjang hayat. Anak yang belum literat di usia sekolah dasar cenderung mengalami kegagalan belajar di jenjang berikutnya. Kemudian yang kedua, numerasi berkaitan langsung dengan daya saing ekonomi. World Bank 2022 menunjukkan bahwa kemampuan berhitung yang kuat berkontribusi signifikan terhadap produktivitas kerja dan kesejahteraan ekonomi individu. Ketiga, literasi adalah prasyarat partisipasi demokratis. Warga yang tidak bisa membaca kritis akan mudah terpapar hoax dan dimanipulasi secara politik. Kemudian yang keempat, ada hubungan erat antara literasi dan kesehatan. Seseorang yang mampu membaca dan
Tentu permasalahan ini tidak hadir begitu saja. Ada 6 faktor yang menjadi penghambat peningkatan literasi di Indonesia. Yang pertama yaitu keterbatasan akses buku dan media belajar, khususnya di sekolah-sekolah terpencil. Kemudian yang kedua, kompetensi guru yang belum merata. Tidak semua guru SD mendapatkan pelatihan pengajaran literasi yang berbasis bukti. Yang ketiga, lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Ketika orang tua tidak memiliki kebiasaan membaca, anak pun tidak memiliki teladan di rumah. Keempat, kurikulum yang masih terlalu berorientasi pada hafalan, bukan pemahaman kontekstual. Kemudian faktor yang kelima yaitu dampak pandemi COVID-19 yang memperparah kesenjangan. Siswa dari keluarga tidak mampu paling terdampak oleh pembelajaran jarak jauh. Kemudian faktor yang terakhir yaitu infrastruktur digital yang timpang. Akses internet dan perangkat teknologi yang tidak merata mempersulit program literasi digital. Nah, kemudian bagaimana solusi dan strategi apa yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi? Yang pertama yaitu pembiasaan membaca harian. Program membaca senyap selama 15 menit sebelum pelajaran terbukti meningkatkan kemampuan membaca hingga 30% dalam satu semester. Kemudian solusi yang kedua yaitu pembelajaran kontekstual, yaitu mengintegrasikan numerasi dalam aktivitas sehari-hari seperti jual beli, pengukuran dan data di lingkungan sekitar siswa. Kemudian yang ketiga yaitu pelatihan guru berbasis riset, yaitu seperti workshop berkelanjutan mengenai strategi literasi membaca berimbang dan problem solving matematika. Kemudian yang keempat yaitu pelibatan orang tua dan komunitas. Program orang tua membaca dan kelas orang tua untuk menciptakan ekosistem literasi dari rumah. Kemudian selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi inklusif, yaitu aplikasi pembelajaran offline yang bisa diakses tanpa internet di daerah terpencil. Kemudian apa peran kita sebagai calon pendidik? Yang pertama yaitu kita harus bisa menjadi teladan membaca dan menulis bagi siswa setiap hari. Kemudian yang bisa kita lakukan juga merancang pembelajaran inovatif berbasis literasi dan numerasi. Kemudian yang ketiga, kita bisa berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk menciptakan ekosistem literat. Kemudian yang keempat, kita bisa memanfaatkan data asesmen untuk menyesuaikan strategi pengajaran. Dan yang kelima, kita harus terus mengembangkan diri melalui riset dan pelatihan pedagogis terbaru. Kemudian yang terakhir, kita harus mengadvokasi kebijakan pendidikan yang berpihak pada penguatan literasi sejak dini. Nah, berikut adalah referensi isi materi saya pada hari ini. Sebelum saya tutup, berikut kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi hari ini. Yang pertama yaitu literasi dan numerasi adalah fondasi utama keberhasilan belajar siswa SD. Kemudian yang kedua, kondisi Indonesia masih memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Dan solusi membutuhkan sinergi antara guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Sebagai calon pendidik, kita memiliki tanggung jawab besar untuk bergerak sejak sekarang. Sebelum menutup, ini ada kata-kata sedikit, yaitu seorang anak yang tidak bisa membaca hari ini adalah masyarakat esok. Mari kita ubah bersama. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.